Shalom, perkenalkan nama saya Yuliani, saya adalah siswa dari kelas 12 Tata Busana SMK Negeri 2 Tamiang. Hari ini saya akan menjalankan ujian praktek pendidikan agama dan budi pengerti, yakni berupa membawakan ibadah. Teman-teman yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat berkumpul bersama di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, jika pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau sertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, mari kita angkat satu kitab pujian yang mengatakan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Baiklah, sebelum kita bersama-sama membacakan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali lagi kami hadir ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Pada saat ini kami ingin membaca sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga Engkau berkati teman-teman yang akan mendengarkannya. Dan kiranya firman-Mu ini dapat menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16, yakni dengan perikop ucapan bahagia, dan perikop yang kedua garam dunia dan terang dunia. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Perikop yang pertama, ucapan bahagia, ayatnya yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajarkan mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Perikopnya yang kedua, garam dunia dan terang dunia, ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Shalom. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama membaca sebagian dari isi firman Tuhan, yakni dari Matius 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Di sini saya mengangkat tema hidup sebagai contoh dan teladan bagi banyak orang. Pada perikopnya yang pertama, ucapan bahagia, ini Yesus menunjukkan kepada kita tentang keberadaan kita di hadapan Allah, tentang keberadaan kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Dan kata bahagia ini menunjukkan hasil dari buah iman seseorang yang sungguh mengasihi Allah dan yang menunjukkannya di dalam kehidupannya hari lepas hari dan menunjukkannya kepada banyak orang. Yesus memperingatkan banyak orang yang datang untuk mendengarkan pengajarannya pada saat itu bahwa kehidupan yang kekal itu hanya dapat diperoleh apabila kita itu mampu untuk menyatakan kasih yang tulus kepada sesama tanpa kita memandang dia sukunya dari mana, dia asalnya dari mana, dia agamanya apa, dan dia itu termasuk orang kaya atau orang miskin. Kita tidak boleh memandang itu, melainkan kita sama-sama menunjukkan kasih kita, kasih yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan apa. Pada ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16 ini, di bawah perikop garam dunia dan terang dunia, ini merupakan suatu kesimpulan yang hendaknya menegaskan bahwa kehidupan di dalam Kristus Yesus itu tidak hanya membuahkan suatu mentalitas kehidupan yang baru yang dapat dicontoh dan dapat diteladani, melainkan kita juga harus dapat hidup menjadi garam dan terang dunia. Maka hidup kita itu harus dapat mengubah hidup orang lain kepada pengenalan akan Allah yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita semua. Bukan hanya kita itu harus mampu meneladani dan menaati ajaran Tuhan Yesus itu tadi, melainkan kita juga sebagai anak-anak Allah itu harus menjadikan ini sebuah formalitas di dalam kehidupan kita. Dan kita harus dapat menunjukkan kasih kita tadi dan mengajarkan kepada banyak orang tentang bagaimana caranya untuk menabur kasih agar kita semua dapat menjadi pelita di dalam kehidupan orang lain. Amin untuk firman Tuhan. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami tadi dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya saat ini. Ya Tuhan, jika tadi kami telah bersama-sama mendengarkan dan membacakan sebagian dari isi firman-Mu, kiranya firman-Mu itu dapat menjadi suluh pelita di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang melaksanakan ujian praktek, kiranya Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami dapat menjalankan serangkaian ujian kami dan dapat lulus pada saatnya nanti Tuhan. Ya Tuhan, ada banyak sekali hal yang ingin kami minta, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.